Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Akbar ingin mempresentasikan hasil tugas resum saya mengenai pengaruh genetik dan lingkungan terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Pada hal ini, ahli genetik ingin membuktikan peran genetik dan lingkungan sebagai faktor membentuk kepribadian seseorang. Hal ini mendasari terbentuknya dua macam studi, yaitu studi kembar dan studi adopsi. Penentuan metode ini ingin mengetahui seberapa berpengaruhkah genetik dan lingkungan itu. Pada studi kembar memiliki beberapa sebuah kesimpulan. Yang pertama, di dalam studi kembar ini terdapat sebuah fakta yang menyatakan bahwa kembar MZ, monozigot atau kembar identik, memberikan semua genetiknya. Namun pada kembar DZ, kembar tidak identik, itu rata-rata hanya memberikan separuh dari gen polomorfiknya. Sebuah model kuantitatif yang sesuai biasanya akan diberi label A. Tidak sampai di situ, asumsi ini perlu dibuktikan untuk mempertegas hal tersebut. Maka dilakukanlah sebuah riset, yang pada akhirnya riset itu menyatakan bahwa ternyata kembar MZ dan DZ tidak sama setara terhadap pengalaman lingkungannya. Namun kembar MZ memiliki poin lebih unggul dari kemiripan kepribadian daripada DZ. Hal ini diduga karena adanya faktor genetik yang mempengaruhi persamaan perilaku. Kesimpulan kedua. Kemudian, logika sederhananya, jika memang kembar MZ memberikan pengaruh 2 kali lipat dari DZ, maka ia juga harus memberikan pengaruh kemiripan 2 kali lebih besar daripada kembar DZ. Maka, jika tidak, hal ini akan membuktikan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi. Maka kemungkinannya adalah faktor lingkungan. Mungkin saja hal itu disebabkan karena adanya faktor lingkungan yang sama sehingga naiknya persamaan kepribadian. Versi ini disebut C. Kesimpulan yang ketiga. Terdapat sebuah pertanyaan. Mengapa anggota keluarga memiliki kepribadian yang berbeda? Pada kembar MZ memang sepenuhnya memiliki gen yang sama. Namun tidak sepenuhnya mereka mendapatkan kepribadian yang sama identiknya. Hal itu dapat terjadi karena adanya perbedaan lingkungan pada setiap anggota keluarga yang pada hal ini dapat mengurangi persamaan kepribadian mereka. Seperti halnya lingkungan bermain yang ia tempati, dari mana dan kemana mereka pergi, semua itu mempengaruhi kepribadian masing-masing. Hal ini juga menjawab bahwa lingkungan juga mempengaruhi kepribadian seseorang meski mereka kembar identik sekalipun. Hal ini menimbulkan sebuah varian E. Studi adopsi. Yang menjadi objek dalam studi ini adalah seorang anak yang diadopsi oleh sebuah keluarga yang tidak memiliki hubungan genetik terhadapnya. Kesimpulan yang diperoleh dari studi ini menyatakan korelasi antara anak adopsi dengan orang tua biologis merupakan transmisi genetik. Sedangkan korelasi anak adopsi dengan orang tua angkat ialah transmisi sosial. Dalam kata lain, anak adopsi tidak lebih hanya berbagi gen acak dengan orang tua angkat mereka. Maka dalam studi ini menjelaskan bahwa kemiripan pada anak adopsi dan keluarga angkatnya dapat disebabkan karena faktor lingkungan. Seberapa seringnya ia berinteraksi dengan orang tuanya lah yang membuatnya mendapatkan kepribadian yang sama. Dalam studi adopsi ini juga dapat dibedakan menjadi varian A, C, dan E seperti pada studi kembar sebelumnya. Menimbulkan dari berbagai kesimpulan sebelumnya bahwa pengaruh yang disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan tidak memiliki nilai yang dapat ditentukan, yang mana dalam artian lain pengaruh faktor genetik tidak lebih besar maupun lebih kecil daripada pengaruh lingkungan. Namun hal tersebut kembali kepada bagaimana seseorang menerapkan keduanya. Klarifikasi dan kualifikasi. Penelitian yang dilakukan oleh rekan sejawat itu memiliki nilai faktor genetik yang sama dengan hasil dari yang dilaporkan dari hasil laporan sendiri. Hasil penelitian dan diteliti dalam studi kembar tidak diartikan hanya sebagai artefak yang belum jelas kebenarannya. Karena dalam hal ini penilaian dilakukan oleh kembar MZ dan DZ itu sendiri. Penelitian terhadap studi kembar yang masih mudah biasanya dinilai dari sudut pandang orang tua si anak. Dan hal ini terkadang membuat sebuah keanehan di mana
korelasi untuk kembar identik MZ lebih tinggi dan korelasi terhadap kembar DZ sangat rendah, bahkan sampai negatif. Hal ini mungkin disebabkan oleh perlakuan ayah dalam memberikan penilaian yang bias terhadap anaknya. Maka dari hal ini memberikan sebuah nasihat kepada orang tua untuk tidak membedakan perlakuannya terhadap anaknya yang lain. Dan ada pun pernyataan kelemahan lain menyatakan bahwa jika kita menggunakan data dari orang tua, mungkin kita tidak akan mendapatkan sebuah kevalidan tentang pengaruh genetik ini. Studi adopsi memiliki pengaruh estimasi genetik lebih kecil daripada studi kembar. Jika hal ini dibandingkan, maka akan membuat fakta bahwa korelasi pada kembar MZ akan lebih mudah daripada kembar DZ. Dan di sisi lain, perbedaan usia juga dapat mengacaukan korelasi. Adapun hasil yang telah didapati ini perlu dicermati lebih lanjut lagi. Studi adopsi memiliki pengaruh estimasi genetik lebih kecil dari studi kembar. Hal ini diduga karena korelasi orang tua anak dan saudara kandung itu hanya sekitar 0,1 sampai dengan 0,2. Dengan heritabilitas yang sesuai yaitu 3, yang begitu jauh dengan heritabilitas yang diberikan dari studi kembar yaitu 5. Hal yang ketidakkonsistenan ini mungkin dipengaruhi oleh usia orang tua dan saudara kandung yang berbeda. Efek non-aditif hanya berkontribusi sedikit pada kembar DZ, sedangkan pada MZ identik dalam keduanya. Aditif dan non-aditif. 4 temuan baru dalam analisa genetik. Yang pertama, sebuah pengukuran seharusnya dilakukan dengan pengembangan dari berbagai sudut pandang dan perspektif yang luas, seperti berbagai pelopor dari segala estimasi. Hal ini guna untuk mendapatkan sebuah estimasi yang lebih baik lagi. Hal ini juga diperoleh dari berbagai pengalaman dalam pengembangan pengaruh ini. Yang kedua, kita juga harus memfokuskan pada penemuan tingkat bawah, tidak hanya berfokus terhadap analisa superfaktor yang pandangannya cukup memang luas sebagai analisis tingkat tertinggi. Hal ini bertujuan agar memperoleh informasi tambahan dari mereka, yang mana analisa superfaktor cenderung menyembunyikan fakta lingkungan sebagai pengaruh kepribadian. Yang ketiga, meski terdapat sekelompok yang memberikan olokan terhadap genetik sebagai hal yang bersifat statis, namun hal ini didangkal dari beberapa penelitian yang menyatakan keidealan metode genetika ini terhadap perubahan usia baik yang normal maupun yang abnormal. Yang keempat, kembar MZ secara konsisten dan signifikan memberikan korelasinya pada kembar DZ. Hal ini berbukti bahwa sumber utama kesinambungan kepribadian disebabkan oleh faktor genetik. Namun, dengan kata lain, genetik tidak sepenuhnya menyempurnakan, namun ia hanya ikut berkontribusi di dalamnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.